Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 20 Januari 2022 bertepatan dengan 15 dari Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masuk kepada kitab Sifatis Shalah. Dan kita masuk di pelajaran sesi ke-71 dan 72 insyaallah. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. عن سيد الأرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال رحمه الله باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت مقوم لا قانتين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب إدراك الظهر من شدة الحر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shaddatil harra an as-salah fa'abridu an as-salah fa inna min shaddatil harri min fayhi jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza shaddatal harru fa'abridu an as-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبدروا عن الصلاة فإن شدة الحر من فحي جهنم. عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شدة الحر من فحي جهنم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. Siapa yang belum?
عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. من? Qala Malik rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza shadda al-harru abridu as-salah wa idza shadda al-harra min fayhi jahannam. عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Bismillah rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza istahadda al-harru fa'baridu bis-salat fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shaddal harru fa'baridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik wa ta'ala qaulahu ta'ala aqimis salata li dzikri. Wali Muslim man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Pembahasan pada kesempatan malam ini di hadis Anas bin Malik, pembahasan tentang orang yang lalai dari salatnya. Dan makna lalai maknanya tentunya tidak disengaja. Pertama bisa jadi lupa. Terutama kadang-kadang para musafirin lupa belum salat di saat dia sudah tiba di tempat tertentu dan sebagainya. Atau yang selain dari lupa adalah ketiduran. Seperti ketiduran dari salat fajar kebanyakan misalnya, ataupun salat asar dari tidur siang, qailulah dan sebagainya. Maka di sini pembahasan yang akan kita bahas. Maka pembahasan di sini, ketahuilah ya ibadallah, bahwa asal dari sholat itu dia harus terpenuhi waktu-waktunya. Ba'dal fajr, sholat fajar, kapan dimulai dan kapan setelahnya. Sholatul zuhur, sholatul asar, maghrib dan isya, maka semua telah kita lewati di mawaqiti sholat, di waktu-waktu kapan keluar dan kapan masuknya waktu sholat.
Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam ayat Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, inna salata, bahwa sungguhnya salat itu, maka salah di sini mansub dikarenakan ismun inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta, jumlah kanat alal mu'minin kitaban mauquta fi mahalli rafa' khabar dari inna. Maka sungguhnya salat itu kanat alal mu'minin. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu wajib bagi kaum mukminin melaksanakannya kitaban mauqutan. Apa i'rab kitaban di sini? Dia sebagai khabar dari kanat. Kanat alal mu'minin kitaban. Maka kitaban di sini khabar dari kanat. Maknanya kanat alal mu'minin kitaban. Dan mauqutan, kenapa mansub juga mauqutan, kitaban mauqutan, karena dia sifat dari kitaban. Maka dari sini karena mauqutan yang diberikan waktu tertentu, maknanya seperti itu, sehingga maknanya inna salata kanat alal mu'minin, sungguhnya salat itu bagi kaum mukminin kitaban mauqutan ay mahdudan bi auqatiha. Waktu-waktunya itu dibatasi. Kapan masuk waktu salat zuhur, kapan keluar. Maka tidak sembarangan seseorang di waktu duha mengatakan saya salat isya, dan di waktu setelah zuhur mengatakan saya salat maghrib, padahal matahari belum terbenam. Maka ini makna ayat inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta ay mahdudan bi auqatiha. Waktu-waktunya itu dibatasi. Ini asal dari salat yang diperintahkan oleh Allah, sehingga telah kita pelajari di pelajaran yang lalu hadis-hadis yang berhubungan dengan auqatus shalah. Hadis-hadis yang berhubungan dengan waktu-waktu salat. Kapan masuknya salat fajar, keluarnya kapan, kapan masuknya waktu zuhur, keluarnya kapan, telah kita lewati. Maka di dalam pembahasan yang kita akan bahas di sini adalah permasalahan bagaimana jika seseorang dalam keadaan lalai, baik dalam keadaan maknanya lalai lupa ataupun lalai tertidur, seperti kebanyakan kaum muslimin tertidur di salatul fajr. Bangun-bangun jam 6:30, maka matahari sudah terbit dan sebagainya. Maka apakah dia sudah hilang kewajiban sholat? Ketinggalan waktu sholat, ya sudahlah, nggak usah sholat fajar misalnya. Apakah seperti itu? Atau lebih dari itu, wah saya terlambat sholat fajar sudah hilang, berarti saya harus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Sholat fajar juga membayar orang miskin misalnya. Apakah seperti itu? Jawabnya tidak. Maka bagaimana bagi mereka orang-orang yang lalai sholatnya dikarenakan ketiduran ataupun lupa? Cukup dengan membayar kafarah, melaksanakan sholat di waktu dia ingat. Melaksanakan sholat di waktu dia ingat. Bagaimana kalau waktunya sudah lewat? Ya tidak apa-apa. Dan ini contohnya seperti orang-orang yang ketinggalan sholat fajar. Bangun jam 6:30. 6:30. Bukan jam 5, bukan 6:30. Maka dia kafarahnya agar sholat di saat dia ingat atau di saat dia terbangun bagi yang tidur. Karena pada saat itu dia telah diangkat kolam, seperti orang-orang yang musafir misalnya, safar yang jauh, kemudian ketiduran, bangun fajar itu jam 7 karena baru sampai tadi jam 4 pagi sampai tujuan. Maka dia tidur bangun jam 7. Maka kafarahnya bagaimana? Sholat di saat dia ingat. Ingatnya bangun dia jam 7, ya sholat jam 7. Lalu bagaimana? Sudah keluar dari waktunya,
tidak apa-apa. Dan begitu pun orang yang lupa dari sholat, tidak tertidur namun lupa. Dan kebanyakan yang lupa ini, pertama bagi mereka orang-orang yang mungkin safar, karena kebanyakan orang-orang yang biasa sholat berjamaah jarang lupa. Namun di saat safar, iya. Karena yang terbiasa dia sholat berjamaah, jadi sholatnya dirangkap-rangkap, di jamak dan ditaksir, akhirnya kadang-kadang lupa. Ataupun dia lupa karena memang tidak terbiasa sholat berjamaah, ataupun tidak terbiasa sholat pada waktunya, dinanti-nantikan. Seperti sholat duhur nanti jam 2.30, sholat asar nanti jam 5, dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang lupa, tadi saya sudah sholat asar belum? Alhasil, meski jika dia lupa, maka wajib baginya untuk menunaikan tetap di waktu dia ingat. Maka dari pendalilan di dalam hadis ini juga beristidlal dengan ayat Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Maka aqimis sholat fi'il amr, dirikanlah salat-salat itu lidzikri, di saat kalian ingat. Ini pendalilan dari Al-Quran tentang udzur yang Allah berikan bagi mereka yang lupa ataupun ketiduran. Maka lebih detail lagi kita masuk kepada i'rab lidzikri, maka dia lam harfi jar dan dzikri ismun majrur, maka jar dan majrur muta'alliq bi aqimis shalah, bi aqim fi'lun amr. Dan dzikri di sini adalah masdar yang mudhaf untuk maf'ul, maka takdirnya litudakiruni fiha, ataupun lidzikri iyaka. Maka maknanya aqimis shalah lidzikri iyaka, ataupun litudakiruni fiha. Maka salatlah di saat kalian lupa, salatnya di saat kalian ingat. Bagi orang yang lupa atau ketiduran, maka salatnya bagi yang ingat. Maka hadis ini barakallahu fikum jelas dari pendalilan Anas ibnu Malik berpendapat dari hadis ini setelah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, maka berpendapat dengan hadis ini bahwa melaksanakan sholat kapanpun wujub dia untuk mengqadha'nya bagi dia yang lupa dan dia yang tertidur kapanpun, meskipun masuk kepada waktu maghrib belum sholat asar, masuk kepada waktu duha belum sholat fajr. Maka di sini menjadi pendalilan tentang wajibnya mengqadha' as-shalah bagi mereka orang yang lupa ataupun yang tertidur di saat dia ingat. Maka pendalilannya jelas dari ucapan Nabi, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salatnya, falyusalliha, kalimat falyusalli, yusalli di sini fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr, di ilmu usul memberikan makna wajib. Falyusalliha maknanya wajib bagi dia untuk menegakkan salat tersebut. Idza dzakaraha, di saat dia ingat. Maka inilah madhab bahwa mengqadha salat itu wajib kapan? Di saat lupa dan tertidur, di saat dia ingat. Meskipun waktunya sudah masuk kepada waktu salat lain, na'am. Lupa tidak salat asar, ingat atau tertidur di waktu maghrib, maka salat asarnya di waktu maghrib. Tidak apa-apa. La kafaratan laha ila dzalik. Tidak harus membayar kafarah kecuali dia menegakkan salat. Dan beristidlal dengan ucapan Allah wa aqimis sholata lidzikri, maka diperintah salat itu bagi yang lupa agar membangun salatnya di saat dia teringat. Dan di riwayat yang lain
Man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Maka barang siapa yang lupa salatnya. Dari sini berpendapat juga para ulama bolehnya mengqadha dari orang-orang yang terbiasa melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah kan nggak wajib. Memang tidak wajib. Namun ada dari beberapa manusia yang dia itu memang sunnah yang terus-menerus dilakukan. Seperti orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Setiap jam 11 dia ingat sholat duha. Maka dia terus sholat. Kemudian suatu hari ada tamu. Suatu hari dia mempunyai pembahasan yang panjang, lama. Lupa. Tiba-tiba masuk waktu duhur. Tidak sholat duha. Maka ini pun ada qadanya. Jadi sholat sunnah dan perkara-perkara yang sunnah tidak mesti sholat itu ada qadanya. Mana pendalilan untuk ini? Manasya sholatan. Maka di sini sholatan i'rabnya apa? Nakirah dengan tanwin dan masuk kepada siyaq syar man barang siapa. Maka di ilmu usul kaidah nakirah sholatan di sini masuk kepada lafaz yang bersiap syar man nasya sholatan. Barang siapa yang lupa sholatnya, barang siapa yang lupa sholat, maka sholat di sini bersifat umum. Bisa sholat wajib, bisa sholat yang sunnah. Namun yang diinginkan bagi yang sunnah, bagi yang orang ini terbiasa sholat sunnah. Dan begitu pun di sana ada orang-orang yang terbiasa bangun jam 4 sholat tahajud. Di saat dia sakit ataupun tertidur, maka bisa dia mengqadhanya di siang hari dan sebagainya. Maka mengqadha salat ada dua, salat yang wajib dan salat yang sunnah, tetapi sunnah muqtadah, sunnah yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau dia tidak biasa salat duha, mungkin sebulan satu kali atau setahun beberapa kali pas ingat saja, tidak butuh kepada perkara ini. Namun dia setiap hari sholat duha, kemudian lupa dikarenakan ada urusan pergi ke kantor tertentu, maka dia mempunyai urusan jam 11 dia berbicara dengan mudir di kantor fulani, atau dia berdagang pada saat itu datang tender yang besar miliaran, lupa sholatnya, maka setelah itu dia bisa mengqadha. Ini pendalilan dari boleh mengqadha perkara yang sunnah dari sholat. Jadi selain sholat boleh apa tidak? Yang sunnah-sunnah boleh. Contohnya apa? Iktikaf. Telah datang nasnya. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, Rasulullah SAW kana ya'taqifu fi kulli sanah min Ramadan illa fi hadhihi. Bahwa Nabi setiap tahunnya di bulan Ramadan itu beriktikaf. Kecuali pada tahun ini. Summa i'takafa fi awal Syawal. Maka Nabi menggantinya iktikaf di awal Syawal. Maka Nabi di awal Syawal beriktikaf sebagai pengganti dari 10 akhir dari Ramadan yang tidak dia beriktikaf. Hukum iktikaf ijma' sunnah, bukan wajib. Maka di sini pendalilan iktikaf, jika orang ini melaksanakan sunnah muqtadah, setiap tahun iktikaf, di saat tidak bisa iktikaf pada tahun tertentu, dia mengganti iktikaf di hari yang lain. Dan dulu Nabi iktikaf mengganti dengan di bulan Syawal. Dan begitu pun sholat di sini boleh sholat sunnah-sunnah diganti, biasa sholat duha, biasa sholat qiyamul lail diganti di siangnya jika dia itu sunnah muqtadah. Pendalilannya hadis ini. Maka kesimpulannya hadis ini adalah kewajiban mengqadha salat di saat dia ingat. Dan awas di sini jangan kemudian dia ingat nanti, maka di sini tidak boleh menantikan lagi. Wajib dia ingat, disitulah dia salat. Jangan sudah dia terlambat bangun jam 7, aduh jam 7 ya. Sudah terlambat nih salat fajar. Ya sudahlah tambah 2 jam lagi sampai jam 9. Misalnya, padahal dia sudah duduk, minum, ke WC,
tidak melaksanakan pada saat itu, maka ini tidak baik. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran permasalahan Umdatul Ahkam